Selamat pagi teman-teman semuanya, pecinta pound sterling. Ya, hari ini di pagi ini kita coba melihat bagaimana perkembangan pound sterling baik di GU maupun GC dengan posisi yang hampir sama bergerak merapat ke bawah. Kita perhatikan di struktur yang terdekat ya. Struktur yang terdekat masih bergerak ke bawah, dia akan mendekati level terdekatnya. Ada level terdekat di area 13, berada di 135044 ya. Kita perhatikan ketika marketnya dia bergerak turun, kita akan uji dulu di 135044 ini. Ketika dia nanti breakout, maka setidaknya kita bisa ambil peluang kecilnya. Berada di bawahnya karena di sana ada level juga. Berada di level di bawahnya, kita perhatikan di sini ada banyak level penting sehingga harus hati-hati. Target masih akan bergerak turun hingga di level tadi 135044. Sehingga ketika nanti dia breakout di sana, kita bisa ambil peluang sell stopnya. Sell stop di 135044, 1.35055 ya, 135055 ini kita bisa tempatkan untuk sell stopnya ketika melewati level 135044, kemudian kita bisa ambil peluang sell stopnya. Berada di area 135044 ini kita bisa manfaatkan limit karena berada di level penting. Kita bisa ambil posisi buy limit di 1.35044 ya. 5044 kita bisa tempatkan untuk limitnya. Targetnya ketika limit koreksi ya berada di level di atasnya. Di sini ada level, kita bisa tempatkan kira-kira sekitar 90 sampai 100 lagi ya. Berada di level pentingnya, kita bisa ambil peluang koreksi dengan target yang tidak usah terlalu jauh karena bukan reversal. Berada di wilayah ini mesti hati-hati karena bisa lanjut turun, akan bisa lanjut ke bawah kuat ketika nanti benar-benar koreksinya kembali lagi ke bawah. Kemudian di wilayah bawah ketika dia sell turun masih berpeluang dia akan lanjut sampai di level berikutnya di sana. Ya, sehingga sell kita yang di atas ini targetnya kira-kira sekitar levelnya di sini atau dinaikkan sedikit. Targetnya berada di 134837 ya. Berada di level puncaknya. Berada di level puncaknya kita bisa tempatkan limit buy 1.34837 ya. Tidak selalu nanti harus menyentuh ini. Ada kalanya tidak sampai menyentuh wilayah ini akan mulai ada tanda-tanda pembalikan ke atas sehingga nanti kita betul-betul menyesuaikan. Sekali lagi ini hanya ilustrasi yang bisa kita ambil potensi dan probabilitas dari histori yang ada, dari pergerakan yang ada. Namun nanti kita sesuaikan dengan dinamika pasarnya, dengan kondisi market terkininya, apakah dia lewat, mendekati atau tidak. Bahkan tidak menyentuh levelnya pun, kalau sudah betul-betul ada mulai loss momentum, power yang mulai berkurang, kemudian ada tanda-tanda breakout yang gagal, maka bisa jadi menjadi tanda awal akan berubah, berbalik arah dari turun menjadi naik. Kemudian di level atasnya, di posisi atas ketika nanti mulai bergerak naik, maka kita bisa manfaatkan buy stop kita ya, buy stop kita di area ini ya.
Buy stop di 1.35302. Buy stop di 1.35302. Kita bisa tempatkan buy stop kita di sini. Kemudian targetnya ya karena ini menggunakan pound sterling ya targetnya mungkin dekat dengan level di atasnya. Target bisa di area 135443. Sekaligus kita bisa pasang limit di sana. Limit sell di area 1.35453. Ini sell kita bisa tempatkan sell limit ya, bukan sell saja tapi sell limit. Sell limit di 1.35453. Ya, meskipun nanti buy stopnya tersentuh kemudian naik, ya tidak selalu target profit kita berada di level ini. Ya mungkin tidak sampai menyentuh, kita bisa exit lebih awal untuk mengantisipasi market akan nanti memantul atau bergerak berbalik dari naik menjadi turun lagi. Sehingga kita kehilangan momen, kehilangan peluang yang seharusnya buy-nya sudah profit karena kita menunggu terlalu banyak atau menunggu target itu tersentuh berada di levelnya atas, ternyata tidak sampai tersentuh kemudian turun lagi. Ya, maka nanti kita menyesuaikan kondisi pasarnya. Lihat bagaimana pergerakannya, perhatikan tekanan demi tekanan, perhatikan penolakan demi penolakan yang ada. Dari mana kita bisa melihat? Dari ketebalan body, dari makin panjangnya sumbu untuk melihat nanti market itu kuat atau tidak. Oke, mudah-mudahan di GU ini bisa membantu bagi teman-teman yang suka pound sterling, khususnya di GBP USD atau di GU. Kemudian di GC atau GBP JPY ini hampir sama. Di GC hampir sama pergerakannya meskipun meskipun masih kecil ya, tapi sempat naik kemudian ditolak kembali. Nah, dari pergerakan yang ada ini setidaknya ada level di atas yang tidak dilewati. Yang kedua, membentuk level baru. Ini membentuk level baru. Meskipun di hari sebelumnya ini didominasi oleh buyer, tetapi kalau kita melihat di time frame besar, buyer ini sudah mulai ada penolakan di atas. Sudah mulai ada penolakan di sana. Ya, yang ini nanti akan ditunjukkan, biasanya ditunjukkan dengan kekuatan seller yang muncul. Namun demikian bukan berarti akan berbalik, tetapi setidaknya ada koreksi. Ya, batasannya di mana? Batasannya nanti kira-kira di sini ya. Ketika dia naik kemudian turun ada level yang tidak dilewati. Di sini ada levelnya, kemudian dia memantul kembali. Demikian juga ini ketika naik kemudian tidak mampu untuk melewati level di atasnya, dia bisa kembali. Termasuk yang merah ini, kalaupun dia turun, kita uji dulu di level di bawah di sini. Mampu enggak kira-kira melewati level pentingnya di sini? Kalau tidak mampu, kembali lagi dia akan memantul seperti ini. Tetapi ketika dia mampu untuk breakout, maka dia masih akan mencoba untuk menekan ke bawah kembali. Sampai di mana? Sampai di level di bawahnya ya, sampai level di bawahnya. Sehingga nanti kita uji mampu enggak kira-kira menembus level selanjutnya. Kalaupun menembus, ya dia akan berusaha menyentuh level berikutnya. Hingga pada akhirnya nanti berada di level puncaknya, ini dilewati apa tidak di sana. Kalau dilewati maka meskipun dia kuat turun, tapi tetap kita hati-hati karena berada di titik jenuhnya, berada di area ring yang mendekati yang histori yang sebelumnya, maka ini berpeluang memantul. Sehingga paling jauh kita bisa entry, bisa lakukan limit di sana, buy limit di 155.073 ya. Ini untuk manfaatkan pantulannya. Nah, kalau kita bersabar menunggu peluang
ya tentu yang kita dapatkan adalah profit yang maksimum, profit yang hampir bisa kita dapatkan ya. Beda kalau kita masih nanggung seperti ini, kondisi yang tidak jelas seperti ini, kita mengambil posisi buy dan sell pun nanti tetap akan keseret. Kemudian di bawahnya ini kita bisa juga mengambil peluang limitnya. Ini buy limit di 155 ini 229. 155,229. Kemudian di level di atasnya kalau dia breakout di sini ya, breakout kita bisa ambil posisi sell. Sell stop di area 155,523. Ya, targetnya berada di level di sini boleh. Ya, sekitar 115. Di GC lebih ekstrim ya daripada euro, bahkan dari GU juga terkadang GC ini akan jauh lebih ekstrim karena eh, cukup jauh ya antara eh, Inggris dengan Jepang, ini antar benua ya. Silang yang cukup jauh ini bisa menjadikan pergerakan yang cukup ekstrim. Sehingga kita tetap perhatikan se ekstrim apapun market akan kita bisa lihat dari pergerakan yang ada, dari tekanan yang ada, dari kemampuan melewati level-level pentingnya, nanti akan tampak di sana dia akan bergerak kuat naik atau sebaliknya. Jangan lupa di sebelah kiri ada banyak penolakan, kita lihat. Kalaupun tidak ada penolakan, maka lihat penolakan yang terbarunya atau lihat yang terdekat di situ ada level apa. Kemudian ketika dia mulai bergerak naik, kita bisa manfaatkan buy di sana atau bisa manfaatkan buy stopnya di sana. Setelah melewati level pentingnya atau setidaknya setelah menghabisi merah yang terbentuk sebelumnya. Sehingga kita bisa manfaatkan untuk buy-nya di 155,823,836. Ini kita manfaatkan peluang buyer ya. Ketika market sudah mulai bergerak di atas, merah sudah mulai dimakan oleh hijau, maka peluang untuk naik akan jauh lebih besar. Target berada di level puncak di atas, berada di level 155,963. Di atas bisa kita manfaatkan untuk koreksi sebentar karena ini berpeluang lanjut naik. Ketika nanti dia sudah kuat, ini akan berpeluang lanjut naik, sehingga hati-hati sell limit yang kita ambil atau koreksi yang kita ambil ini hanya bersifat sementara. Kita manfaatkan koreksinya sebentar, habis itu kembali fokus ke buy kembali ya. Ini untuk sementara karena nanti kalau sudah breakout di atasnya maka fokus kembali ke buy. Fokus kita kembali ke buy lagi. Buy stop di 156.043. Nah, kenapa kecil sekali? Sekali lagi karena kita hanya mengambil peluang koreksinya. Ya, kalau kita lihat ini cuma sekitar 80-an. Atau bisa naik sedikit, kita bisa ambil exitnya atau tutup dari kerugian yang kita dapatkan. Maksud saya dari ketika nanti koreksi, sell sudah mulai koreksi, kemudian kita segera exit, masuk berikutnya di buy stop di sana. Jarak yang ada dari level penting dengan stop cukup space-nya ada dan tidak berada di level sumbunya, sehingga cukup berpotensi untuk nanti buy-nya akan terjemput dan berpeluang naik lagi. Selanjutnya di atas nanti kita perhatikan ketika sulit kita dapatkan levelnya, kita bisa naikkan di time frame yang lebih besar. Kita bisa naik di time frame H4. Nah, di sana akan ada level di atasnya. Buy stop dengan target di 15622. Ini kira-kira di sekitaran itu berpeluang memantul kembali sehingga kita bisa manfaatkan di area ini, di level ini 15622 2-3 kali ini untuk
entry limitnya, memanfaatkan koreksinya. Sekali lagi, hanya untuk memanfaatkan koreksi karena masih berpeluang lanjut lagi. Ringnya cukup jauh, ring 1 hari yang lalu di hari Jumat ini cukup panjang, sekitar 1030-an. Sehingga kalau kita ilustrasikan, kita tarik ke atas, misalnya nanti dia bergerak ya, ketika nanti dia bergerak naik, kita bisa lihat, nah ini terdekatnya di sana. Kemudian kita perkecil lagi, masih cukup jauh, masih dilewati 156 2-3 kali masih berpeluang. Sehingga hati-hati nanti ketika dia mulai bergerak naik karena bisa akan jauh lebih tinggi. Kita lihat di bawah ternyata ini. Ya, oke, ini kita lihat yang sebelumnya. Ring sebelumnya berada di area ini. Kemudian kalau kita tadi lihat, ini ternyata di sini low-nya, sehingga terjauhnya kalau dia naik bergerak di kisaran berapa ini? Ya, berada di kisaran 156.494 ya. Belum tentu di ring yang sama ya, kira-kira mendekati area ini. Berada di level puncak sebelah kirinya, ada level di sini. Nah, ya ini ilustrasi kira-kira ketika nanti dia bergerak naik ya. Kita lihat perkembangan terbarunya. Ini masih bergerak di tengah-tengah, sangat tidak aman untuk kita entry dalam posisi seperti ini, apalagi dengan volatilitas yang rendah, pergerakan yang masih belum terlihat ekstrim di sana, masih belum ada apa agresif dari market bergeraknya, sehingga cukup sulit kita mengambil peluang-peluang seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam profit 2 arah.